Kemarin error parah, sekarang waktunya balikin lagi codingan lamaku. Setelah kemarin stres karena waktu yang terbuang percuma, hari ini aku balikin lagi codingan lamaku yang panjang itu. Kurang lebih seginilah panjang codingannya. Dan karena terlalu panjang inilah yang bikin aku kemarin ngide buat meringkasnya. Taunya malah error di mana-mana. Tapi ya udahlah, biarin aja panjang. Yang penting websitenya itu bisa jalan dengan aman. Oke, setelah ngembaliin codingan dan pikiran udah reset, hari ini aku mulai nambahin validasi-validasi baru lagi biar websitenya makin terstruktur. Validasi pertama, ketika data user dihapus, maka data absensi, cuti, izin, dan lain-lainnya juga ikut terhapus. Kurang lebih seginilah baris codingannya. Lumayan panjang juga sih. Lanjut ke validasi berikutnya. Aku tambahin aturan supaya data jam kerja tidak bisa dihapus kalau masih ada user yang memakainya. Ini penting banget biar nggak muncul error saat user narik data jam kerja yang kosong. Validasi yang sama juga aku terapkan di bagian submenu posisi, wifi kantor, dan lokasi. Untuk bagian ini sih baris codingannya nggak terlalu panjang. Kurang lebih segini. Terakhir, untuk validasi cutinya, rencananya sih mau aku kerjain besok aja. Terlalu ribet untuk aku kerjakan hari ini, karena harus ada perhitungan berapa banyak cuti yang udah dipakai user dan lain-lain. Jadi segitu dulu progres untuk hari ini. Setidaknya sudah ada langkah maju dibandingkan kemarin. Fitur baru lagi, kali ini aku bikin sistem hak akses admin dan super admin. Hari ini aku mau fokus nambahin fitur baru, yaitu fitur hak akses untuk admin dan super admin. Jadi konsepnya super admin bisa akses semua menu yang ada, sedangkan role admin biasa menyesuaikan hak akses fiturnya. Karena hal ini baru buatku, pertama-tama aku pelajari dulu apa aja yang dibutuhkan untuk bikin fitur ini. Setelah yakin dengan informasi yang aku dapat, baru deh aku mulai ngoding. Langkah pertama, aku tambahkan kolom role master ID di adminnya, untuk memberikan informasi apakah admin yang login itu super admin atau admin biasa. Kemudian aku tambahin 3 tabel baru untuk menyimpan data-data hak aksesnya. Lanjut ke menu admin. Aku bagi 2 submenu menjadi admin dan hak akses. Tujuannya biar lebih gampang mengelola hak aksesnya nanti. Hari ini aku fokus dulu ke submenu admin utamanya. Aku tambahin form baru di bagian tambah admin dan edit admin untuk memilih apakah dia super admin atau admin biasa. Tapi setelah selesai aku nemuin bug kecil. Tanggal login yang harusnya 0 malah tampil panjang banget. Untungnya cukup aku perbaiki dengan mengubah 1 baris codingan aja. Setelah itu aku tambahin beberapa validasi seperti super admin tidak bisa dihapus. Jika role admin hanya 1 maka tidak bisa dihapus. Dan super admin hanya boleh ada 1. Oke, segitu dulu progres untuk hari ini. Besok baru lanjut lagi ke bagian hak akses fiturnya. Ini pertama kali aku bikin fitur hak akses. Sumpah bikin pusing sih. Part 23 ngembangin website absensi karyawan V2. Hari ini aku mau lanjut ngembangin fitur hak akses untuk admin dan super admin. Oke, langsung aja. Pertama-tama aku tambahkan CRUD biasa di bagian submenu hak aksesnya. Setelah sekitar setengah jam ngoding, akhirnya bersih juga CRUD dasarnya. Tapi di sini masih CRUD dasar tanpa ada validasi apapun ya. Rencananya validasi bakal aku tambahin nanti setelah strukturnya benar-benar beres. Selanjutnya aku tambahkan data-data nama menunya ke dalam database. Di dalam database juga sudah aku tandai mana yang menu parent atau menu utama dan mana yang menu child atau submenu. Jujur aja setelah itu aku sempat bingung mau mulai dari mana. Soalnya ini adalah pengalaman pertamaku bikin fitur hak akses seperti ini. Dan akhirnya hari ini lebih banyak aku habiskan untuk ngulik-ngulik informasi. Tapi ya ujung-ujungnya malah burn out. Karena itu aku putuskan untuk lanjut lagi besok. Siapa tahu justru nanti dapat inspirasi ketika lagi nggak ngoding. Semalam gak bisa tidur gara-gara mikirin fitur ini. Dan akhirnya ketemu solusinya. Masih lanjut ngembangin website absensi karyawan V2 part ke-24. Setelah semalam aku kepikiran dan nggak bisa tidur mikirin gimana cara nyelesain permasalahan yang kemarin, akhirnya aku nemu titik terangnya juga. Jujur ya, aku agak sulit sih ngejelasin detail ke kalian gimana cara aku bikin fitur ini berhasil. Tapi intinya fiturnya sekarang udah jalan. Jadi maklumi ya. Oke, jadi ini adalah seluruh menu yang ada di adminnya. Dan beginilah hasil menunya saat sudah diberikan permission ke admin untuk menu tertentu aja. Selain itu aku juga nambahin baris codingan supaya menu parent tetap tampil kalau admin punya akses ke salah satu menu child atau submenu yang ada di bawah parent tersebut. Oke, segitu dulu progres hari ini. Nggak banyak sih, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting tetap ada progres dulu setiap harinya. Bosen ngoding di kamar terus? Kali ini aku pindah ke warkop. Ternyata lebih produktif loh. Part ke-25 ngembangin website absensi karyawan V2. Hari ini aku mau rubah sedikit suasana. Biar gak bosan di kamar, jadi aku coba kerjain projectnya di warkop. Sekalian cari angin segar juga sih. Targetku hari ini adalah nyelesain fitur hak akses. Pertama, aku nambahin pilihan menu apa aja yang bisa diakses oleh user saat menambahkan data hak aksesnya. Nah, begini tampilan form tambahnya sebelum aku perbaiki. Dan seperti inilah hasilnya setelah aku perbaiki. Untuk pilihan menunya, aku pakai kolom checkbox sederhana. Kalau dicentang, maka user bisa akses menu itu. Aku juga
juga nambahin validasi supaya menu hak akses ini wajib dipilih minimal satu menu. Setelah itu aku sesuaikan juga dengan bagian edit hak aksesnya. Selain itu aku tambahkan validasi biar role super admin nggak bisa diupdate. Karena super admin ini aku bikin role spesial yang otomatis punya akses ke semua menu. Dan terakhir aku tambahkan icon mata untuk melihat data hak aksesnya, termasuk menu apa aja yang bisa diakses sama role tersebut. Gak kerasa udah malam aja ngodingnya. Besok deh aku lanjut lagi. Bug kecil kadang bikin pusing juga, tapi hari ini berhasil aku beresin. Part 26 ngembangin website absensi karyawan V2. Hari ini aku masih ngerjain projectnya di Warkop lagi. Rencananya aku mau memperbaiki beberapa bug kecil di menu hak aksesnya. Pertama, ada bug tulisan menu yang gak pakai spasi. Ini karena aku ngambil langsung nama menunya dari database, dan di database itu emang gak aku kasih spasi sih. Untuk mengatasi ini, aku tambahin strip bawah di tiap nama menunya. Di codinganku juga udah ada fungsi yang otomatis ubah strip bawah jadi spasi. Kurang lebih beginilah hasilnya. Selanjutnya aku perbaiki tampilan lihat hak akses. Kemarin admin masih bisa milih dan masukin nama baru di hak aksesnya. Sebenarnya itu gara-gara aku asal kopas codingan aja sih dari edit hak akses sebelumnya. Sekarang sudah aku perbaiki dan beginilah hasil akhirnya. Aku kasih tanda juga menu mana yang bisa diakses dan menu mana yang tidak bisa. Oke, lanjut. Aku juga perbaiki tampilan menu lokasi. Dulu menunya belum bisa nangkap lokasi secara real time, tapi sekarang udah bisa jalan dengan baik. Hasilnya seperti ini. Segitu dulu progres hari ini, mumpung udah malam juga. Sekarang user bisa tahu alasan cutinya ditolak kenapa. Part ke-27 ngembangin website absensi karyawan V2. Hari ini aku mulai lagi ngerjain projectnya di rumah. Oke, langsung aja pertama aku rapikan bak tampilan tanggal terakhir login di menu lihat user admin. Harusnya tanggalnya itu kosong. Dan beginilah hasilnya setelah diperbaiki. Lanjut, aku sempurnakan fitur cuti user. Jadi sekarang kalau admin memilih tolak, otomatis admin bisa masukin alasan penolakan cutinya kenapa. Kalau enggak, user nggak bakal tahu kenapa cutinya itu ditolak oleh admin. Untuk bikin ini, aku tambahin kolom baru di tabel cuti di database-nya. Setelah beberapa jam ngoding, inilah hasilnya. Form alasan penolakan muncul otomatis kalau admin pilih tolak, dan akan tersembunyi kembali kalau pilih selain itu. Alasan penolakan juga aku tampilkan di menu lihat detail cuti admin, dan juga di menu lihat cuti usernya. Jadi sekarang user bisa tahu dengan jelas alasan kenapa cutinya itu ditolak oleh admin. Terakhir aku perbaiki tampilan menu izin atau cuti user di smartphone. Sekarang menunya lebih gampang ditekan di layar kecil. Oke, segitu dulu progres untuk hari ini. Ngembangin absensi karyawan V2 akhirnya selesai juga. Hari ini aku fokus memberesin fitur izin karyawan biar makin rapi. Part ke-28 ngembangin website absensi karyawan V2. Hari ini aku mau cari suasana baru lagi, jadi aku kerjain projectnya di luar rumah lagi. Kebetulan lagi ngerja target juga sih, makanya aku pilih ngerjainnya di Warkop. Biasanya di sana aku bisa lebih produktif. Rencananya ini adalah part terakhir dari pengembangan website absensi karyawan V2. Di part terakhir ini aku mau fokus ngembangin fitur izin karyawannya. Konsepnya aku samakan dengan fitur cuti, hanya saja versi izin ini lebih sederhana. Pertama aku sesuaikan form edit izin. Jadi kalau admin memilih tolak, otomatis muncul kolom alasan penolakan sama seperti fitur cuti kemarin. Setelah itu di bagian view izin admin juga aku tambahkan alasan penolakannya supaya lebih jelas. Lanjut ke sisi user. Di sini aku rapikan tampilan tabel izin usernya biar konsisten dengan tampilan tabel cuti. Lalu aku perbaiki juga tampilan detail izin yang sebelumnya terlalu sederhana. Sekarang jadi lebih informatif. Untuk form edit izin juga aku rapikan biar lebih nyaman dipakai. Hasil akhirnya sekarang UI terlihat lebih rapi dan seragam. Terakhir aku tambahkan codingan untuk menghapus izin jika statusnya ditolak. Tapi ternyata sempat error. Setelah aku telusuri, masalahnya itu ada di penamaan variabel yang tidak sesuai dengan yang ada di controller. Setelah aku perbaiki, akhirnya fitur hapus izin bisa jalan dengan aman. Oke, segitu dulu progres untuk hari ini. Karena ini adalah part terakhir pengembangan websitenya, selanjutnya aku akan fokus ke pengembangan bagian yang lain. Dari ngoding ke jualan. Hari ini aku mulai siapin website absensi biar siap dijual di e-commerce. Part ke-29 ngembangin website absensi karyawan V2. Seperti yang udah aku bilang di part sebelumnya, kalau itu adalah part terakhir pengembangan websitenya. Maka di part kali ini aku mau fokus ke tahap persiapan sebelum dijual di e-commerce. By the way, ini masih di hari yang sama ya. Kenapa aku pisah jadi part baru? Karena aku pengen satu video fokus ke satu topik aja, biar lebih rapi alurnya. Kalau kemarin fokus ke pengembangan, sekarang waktunya masuk ke proses penjualan. Oke, pertama aku mulai dari bikin desain sampul untuk produknya. Kurang lebih beginilah hasilnya. Selanjutnya aku bersihkan semua data dummy yang ada di dalam websitenya. Data dummy ini tuh data kotor yang aku pakai pas pengembangan websitenya. Contohnya itu kayak user dengan nama tes, percobaan, dan lain-lain. Kalau nggak dibersihin kan kelihatan nggak profesional banget di mata pembeli. Tapi pas aku coba ganti logo dan favicon, malah nggak terjadi apa-apa. Padahal aku niatnya nggak mau ngembangin lagi sih di part ini. Tapi ya mau nggak mau akhirnya harus perbaiki bug lagi. Dan sialnya pas lagi ngerjain di Warkop, tiba-tiba malah mati lampu. Dengan baterai laptop yang terbatas dan internet yang time out, akhirnya aku stop dulu untuk hari ini. Keesokan harinya aku lanjutin lagi di rumah.
sama. Setelah aku cek, ternyata masalahnya itu ada di ukuran gambar. File yang aku pakai ukurannya itu lebih dari 1 MB, sedangkan di codingannya aku batasin maksimal cuma 1 MB. Yang bikin ribet lagi, di websitenya itu belum aku kasih notifikasi error untuk kondisi ini. Akhirnya aku perbaiki sedikit codingannya biar lebih aman. Setelah itu aku coba ulang dan sekarang logo serta favicon sudah berhasil diganti. Oke, segitu dulu progres untuk kali ini. Sampai ketemu di part terakhir dari perjalanan ngembangin website absensi karyawan V2. Final part. Akhirnya series pengembangan website absensi karyawan V2 resmi selesai di video ini. Part 30 ngembangin website absensi karyawan V2. Hari ini aku mau fokus nyelesain guidebook atau panduan penggunaan untuk website absensi karyawan V2 ini. Untuk membuat buku panduan ini aku sebenarnya nggak mulai dari nol. Aku hanya menyempurnakan guidebook dari versi 1 yang sebelumnya sudah pernah aku buat. Oh iya, by the way, video ini merupakan video terakhir dari perjalanan panjang ngembangin website absensi karyawan V2. Kedepannya aku mungkin bakal coba bikin project baru lagi supaya stok projectku makin banyak. Kalau kalian ada ide atau saran project apa yang menarik untuk aku kerjain, jangan sungkan tulis di kolom komentar ya. Komentar kalian itu benar-benar sangat membantu aku untuk menentukan langkah selanjutnya. Oke, setelah beberapa menit ngerjain, inilah kira-kira hasil dari buku panduan yang udah aku selesaikan. Dengan ini, resmi berakhir juga perjalanan aku dalam mengembangkan website absensi karyawan V2. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah mengikuti series ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di project-project selanjutnya.